Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mind mapping ilmu dakwah di mana untuk memenuhi middle test yang diampu oleh Ibu Rizkiatul Hasanah, SOS MSOS. Menurut data jurnal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, perkembangan dakwah saat ini mengalami peningkatan yang cukup pesat, ditandai dengan banyaknya penelitian-penelitian yang berkaitan dengan dakwah. Namun di sisi lain tantangan dakwah makin lama makin berat, utamanya dalam pembentukan perilaku atau akhlak yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis. Oleh karena itu, saya Muhammad Hatta pada beberapa menit ke depan akan menjelaskan pengertian dakwah dengan mind mapping yang saya buat ini. Pada peta konsep ini saya merangkum 4 bagian, yaitu tinjauan umum pengertian ilmu dakwah, konsepsi dan posisi dasar hukum, fungsi dan tujuan dakwah, yang ketiga proses dan unsur-unsur dakwah, yang terakhir objek studi ilmu dakwah. Baik, memasuki kerangka yang pertama yaitu pengertian dakwah. Dakwah merupakan bagian yang sangat penting di dalam Islam karena berkembang tidaknya ajaran agama Islam dalam kehidupan masyarakat merupakan aktivitas dari berhasil tidaknya dakwah yang dilaksanakan sebagai ajaran yang menuntut penyampaian dan penyebaran. Secara etimologis, dakwah berasal dari bahasa Arab yaitu da'a, yad'u, da'wan, du'a, yang diartikan sebagian mengajak atau menyeru, memanggil, seruan, permohonan, dan permintaan. Jadi, dapat disimpulkan, dakwah secara bahasa berarti seruan atau panggilan. Apa hukumnya dakwah bagi setiap muslim? Baik, dakwah yang melekat pada setiap muslim hukumnya wajib sesuai dengan kadar kemampuan dan keilmuannya. Dalilnya Al-Quran surah 16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah siapapun ke jalan Rabbmu dengan hikmah, dengan cara yang bijak. Pada tatanan praktik dakwah harus mengandung dan melibatkan 3 unsur, yaitu penyampaian pesan, informasi yang disampaikan, dan penerima pesan. Namun, dakwah mengandung pengertian yang lebih luas dari istilah-istilah tersebut, karena istilah dakwah mengandung makna sebagai aktivitas menyampaikan ajaran Islam, menyuruh berbuat baik dan mencegah perbuatan mungkar, serta memberi kabar gembira dan peringatan bagi manusia. Dakwah dilakukan dengan beragam cara dan metode sesuai dengan kemampuan dan tujuan yang diharapkan. Dakwah merupakan bagian yang melekat erat bagi seluruh umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bagi kelompok maupun individu yang mengerti, memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Istilah tersebut lebih dikenal dengan sebutan dai atau mubalik. Untuk menjelaskan pengertian dakwah secara komprehensif perlu pemaparan yang tinjau dari segi fenomena dakwah yang akan kita lanjutkan di materi selanjutnya. Kenapa ilmu dakwah itu penting? Mengapa dakwah itu penting? Karena dengan dakwah kita dapat menyelamatkan umat di mana saja berada. Dengan dakwah dapat menjalin persaudaraan, dengan dakwah dapat menambah ilmu. Ilmu itu dapat kita peroleh dari hasil dakwah seseorang. Baik, memasuki ke rangka yang kedua dari tinjauan umum pengertian ilmu dakwah, yaitu fenomena dakwah. Fenomena dakwah hari ini berkembang begitu cepat dan dinamis dengan kehadiran teknologi informasi dan internet, sehingga dakwah bisa dilaksanakan di dunia maya. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana fenomena dakwah yang terjadi di dunia maya, terutama di media YouTube. Hal ini penting diteliti untuk melihat bagaimana efek kehadiran teknologi komunikasi dan informasi pada perkembangan dakwah di dunia maya. Sehingga metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi dengan maksud agar dapat menggambarkan fakta apa adanya. Hasil dari penelitian ini didapat bahwa perkembangan dakwah di dunia maya semakin pesat, bahkan respon dan timbal balik dari jamaah pun cukup positif. Hal itu dapat terlihat dari tanggapan jamaahnya yang dapat dilihat di setiap postingan dakwah. Penelitian ini memberikan saran bagi ilmu dakwah itu, yakni bagaimana meningkatkan kemampuan komunikasi massa para mubalik di dunia maya. Oleh karena itu, bila dakwah mampu merespon ini, maka ia akan mampu menghiasi rubrik di dunia maya, sehingga konvergensi bentuk dakwah dapat menjadi wajah baru dakwah di era digital. Fenomena dakwah dari zaman dulu hingga sekarang banyak mengalami perubahan baik dari seorang pendakwah, cara berdakwah maupun penyampaian. Pada awal zaman Nabi Muhammad SAW, dakwah dilakukan secara tersembunyi di Mekah sampai beliau hijrah ke Madinah dan berdakwah secara terang-terangan.
Zaman sekarang tidak mesti orang alim ilmu agama saja yang bisa berdakwah, karena semua orang awam atau orang biasa bisa saja menyampaikan dakwahnya. Apalagi dengan mudahnya media massa dan media sosial, semua orang bisa menjadi pendakwah dan yang didakwah dengan mudah. Di era modern, yaitu zaman sekarang, mengajarkan agama Islam tidak lagi harus seorang ulama, melainkan seluruh orang pun bisa. Dapat dimanfaatkan lewat televisi, radio, surat kabar, handphone, video, buku, majalah, dan ada pun cara yang lebih mudah, yaitu melalui internet. Untuk mengetahui berbagai masalah keagamaan dari masalah-masalah ringan ataupun yang lainnya, dengan adanya dakwah online dan dakwah offline, memudahkan sekali bagi kita semua untuk mendapatkan info mengenai agama, dengan syarat harus menyaring ketika mendapatkan info tersebut. Saya mengutip beberapa bagian dari Jurnal Manajemen dan Pemberdayaan Islam karya Muhammad Munir. Menjadikan pengguna media menjadikan sarana sebagai penyampaian informasi. Masyarakat banyak alat yang dapat digunakan pengguna media untuk menyampaikan pesan atau menyebarkan pesan kepada publik. Hal ini dapat kita rasakan dari banyaknya media online yang berbasis saluran informasi yang berupa internet atau juga sistem yang ikut serta dalam perkembangan komunikasi. Sedangkan media online adalah sebuah organisasi yang menyimpan informasi yang berupa pesan sehingga dapat mempengaruhi bentuk virtual. Baik, singkat saja dari fenomena dakwah tadi, lanjut ke kerangka yang selanjutnya, yaitu tinjauan semantik ilmu dakwah. Dalam pengertian umum, semantik ialah disiplin ilmu bahasa yang menelaah makna satuan lingual, baik leksikal maupun makna gramatikal. Mengutip Wijaya 1996, makna leksikal adalah makna unit semantik terkecil yang disebut leksem, sedangkan makna gramatikal adalah makna yang berbentuk dari penggabungan satuan-satuan kebahasaan. Dakwah ditinjau dari segi istilah, mengandung pengertian menyeru untuk mengikuti sesuatu dengan cara dan tujuan tertentu. Dalam buku Ilmu Dakwah karya Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz MAG menyebutkan bahwa ada sekiranya 10 macam makna dakwah dalam Al-Quran. Ke-10 makna itu ialah dakwah semakna dengan menyeru atau mengajak, doa, mendakwa atau menganggap tidak baik, mengadu, memanggil atau panggilan, meminta, mengundang, malaikat Israfil sebagai penyeru, panggilan, nama atau gelar, serta anak angkat. Dalam Al-Quran, kata dakwah dan berbagai bentuk katanya ditemukan sebanyak 198 kali menurut hitungan Muhammad Sultan, 299 kali versi Muhammad Fuad Abdul Al-Baqi, dan 212 kalau menurut Asep Muhibbin. Ini berarti Al-Quran mengembangkan makna dari kata dakwah untuk berbagai penggunaan. Penelusuran makna dakwah juga menunjukkan bahwa masing-masing makna tersebut menunjukkan kata yang membutuhkan objek. Hal ini menunjukkan selalu adanya sasaran dakwah. Dalam kegiatan dakwah setidaknya ada 3 komponen, yaitu pelaku dakwah, pesan dakwah, dan sasaran dakwah. Lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu definisi para ahli istilah ilmu dakwah. Saya mengambil 5 definisi dari para ahli ilmu dakwah. Yang pertama itu ada Ibnu Taimiyah, Syekh Ali Mahfud, Profesor Toha Yahya Umar, Hamzah Yakub, dan Profesor Dr. Hamka. Yang mana ini definisi ilmu dakwah beda-beda dan beragam dalam pandangan beberapa pakar. Yang pertama dari Syekh Ali Mahfud, beliau menyatakan bahwa dakwah adalah mengajak manusia kepada kebaikan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, menyeru mereka kepada kebiasaan baik dan melarang mereka kepada kebiasaan buruk supaya beruntung dunia dan akhirat. Dan adapun menurut Profesor Toha Yahya Umar, beliau menyatakan bahwa dakwah adalah upaya mengajak umat dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Yang ketiga ada dari Ibnu Taimiyah, menyatakan bahwa dakwah adalah seruan untuk beriman kepadanya dan pada ajaran yang dibawa para utusannya, membenarkan berita yang mereka sampaikan dan menaati perintahnya. Dan yang terakhir dari Hamzah Yakub, beliau menyatakan bahwa dakwah adalah mengajak umat manusia dengan hikmah atau kebijaksanaan untuk mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Secara umum, definisi dakwah yang dikemukakan para ahli di atas menunjukkan pada kegiatan yang bertujuan perubahan positif dalam diri manusia. Perubahan positif ini diwujudkan dengan peningkatan iman, mengingat sasaran dakwah adalah iman karena tujuannya baik.
maka kegiatannya juga harus baik. Ukuran baik dan buruk adalah syariat Islam yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis. Apabila definisi dakwah dari para ahli dikaitkan dengan beberapa fenomena dakwah, pemahaman dakwah dari sudut bahasa, serta pengembangan makna konsep dakwah di atas, maka dapat dinyatakan bahwa dakwah merupakan proses peningkatan iman dalam diri manusia sesuai syariat Islam. Jadi dapat kita simpulkan bersama untuk tinjauan umum pengertian ilmu dakwah tadi, bahwa definisi ilmu dakwah secara umum ialah suatu ilmu pengetahuan yang berisi cara-cara dan tuntunan-tuntunan bagaimana seharusnya menarik perhatian manusia. Adapun definisi dakwah menurut Islam ialah mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan mereka dunia dan akhirat. Menurut para ulama, yaitu dakwah adalah mendorong manusia untuk berbuat kebajikan dan mengikuti petunjuk agama. Dan dakwah adalah upaya memotivasi orang agar berbuat baik dan mengikuti ke jalan petunjuk dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan tujuan mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dengan era modern yang sekarang, banyak cara yang memudahkan kita mencari hal-hal yang ingin kita ketahui mengenai agama. Memasuki materi kita yang kedua, yaitu konsepsi dan posisi dasar hukum, fungsi dan tujuan dakwah, yang mana memiliki 3 akar. Yang pertama, Al-Quran dan hadis sebagai sumber dan hukum dakwah. Yang kedua, fungsi dakwah. Dan yang terakhir yaitu tujuan dakwah. Baik, pertama-tama kita akan membahas tentang memahami Al-Quran dan hadis sebagai sumber dan hukum dakwah. Memahami Al-Quran dan hadis sebagai sumber dan hukum dakwah. Kaum muslimin memiliki 2 pedoman yang mengatur seluruh aspek kehidupan agar mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Pedoman itu adalah Al-Quran dan hadis. Sebagai sumber utama pesan dakwah, pendakwah di samping harus meyakini kebenaran juga harus meyakinkan mitra dakwah akan kebenaran wahyu Allah dan hadis Nabi tersebut. Ada banyak bukti yang menjelaskan bahwa Al-Quran benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Nabi Muhammad SAW adalah sosok manusia yang tidak mampu membaca dan menulis. Orang Arab menamakannya dengan al-ummi. Mustahil orang yang buta huruf mampu membuat ayat-ayat Al-Quran yang tidak hanya memiliki nilai sastra yang tinggi, namun juga kandungan makna yang melampaui akal manusia. Kedua, Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat yang bisa menulis untuk mencatat ayat-ayat suci Al-Quran. Para sahabat yang lain diperintahkan untuk menghafalnya agar mereka tidak keliru mencatat atau menghafalnya. Hukum dakwah dalam 2 pedoman, yang pertama yaitu Al-Quran dan yang kedua yaitu hadis. Dan adapun menurut perspektif Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 208, "Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan dan janganlah kamu turuti langkah-langkah setan." Tujuan dakwah semacam ini dapat dikaji dari Al-Quran. Dan adapun dari hadis, dari Abdullah bin Amru, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Sampaikanlah dariku meskipun hanya 1 ayat." Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini melandaskan kewajiban untuk berdakwah. Kewajiban tersebut berlaku bagi setiap orang-orang muslim. Tidak ada alasan untuk tidak menunaikan kewajiban dakwah, sebagaimana yang kita pelajari di tinjauan pengertian ilmu dakwah yang di awal, bahwa berdakwah itu hukumnya wajib sesuai kadar keilmuan dan kemampuan seorang muslim. Baik, memasuki materi yang berikutnya, yaitu fungsi dakwah. Fungsi dakwah sendiri adalah sebagai sebuah petunjuk, dan dakwah Islam mutlak dilakukan agar Islam menjadi rahmat penyujuk bagi kehidupan manusia. Fungsi dakwah di sini terbagi menjadi 2, yaitu fungsi kerisalahan dan fungsi kerahmatan. Secara kerisalahan, dakwah Islam dapat dipahami sebagai proses pembangunan dan perubahan sosial menuju kehidupan yang lebih baik. Sedangkan fungsi kerahmatan adalah upaya menjadi Islam sebagai konsep bagi manusia dalam menjalankan kehidupannya. Pada dasarnya, setiap nabi dan rasul berkewajiban menyampaikan kebenaran agama atau risalah yang dibawa kepada umatnya. Tugas dan kewajiban menyampaikan kebenaran dalam bahasa agama disebut tabligh. Konsep dasar dari pengertian tabligh adalah upaya menyampaikan ajaran ilahi kepada manusia. Dengan kata lain, bagaimana ajaran ilahi itu diinformasikan, disebarkan, dan diajarkan kepada orang lain dengan tujuan pencerahan akal pikiran dan penyujukan nurani.
Menurut pakar bahasa Al-Safani, kata tablik menunjuk kepada kegiatan menyampaikan kebenaran agama secara lisan. Memasuki pembahasan terakhir dari materi konsepsi dan posisi dasar hukum, fungsi dan tujuan ilmu dakwah. Yang terakhir yaitu tujuan dakwah. Tujuan dakwah di sini terbagi menjadi dua, yaitu tujuan dakwah dari segi objeknya dan tujuan dakwah dari segi materinya. Untuk tujuan dakwah dari segi objeknya, tujuan perorangan yaitu terbentuknya pribadi muslim yang berakhlakul karimah, itu yang pertama. Yang kedua, tujuan keluarga yaitu terbentuknya keluarga bahagia dan cinta kasih. Yang terakhir, tujuan untuk masyarakat yaitu terbentuknya muslim yang berbudi luhur. Lanjut ke tujuan yang kedua, yaitu tujuan dakwah dari segi materinya. Tujuan akidah yaitu tentramnya suatu akidah yang mantap di setiap hati seseorang. Yang kedua, tujuan hukum yaitu kepatuhan setiap orang kepada hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, tujuan akhlak yaitu terbentuknya muslim yang berbudi luhur, bersifat terpuji dan terhindar dari sifat tercela. Mungkin cukup itu dari pembahasan konsepsi, fungsi, dan tujuan ilmu dakwah. Kita memasuki ke materi yang berikutnya yaitu unsur-unsur dakwah. Baik, materi yang ketiga yaitu proses dan unsur-unsur dakwah. Yang pertama kita akan membahas proses dakwah terlebih dahulu. Proses dakwah merupakan proses pelaksanaan atau penyampaian dan penerimaan. Dakwah tidak terlepas dari faktor bahasa, adalah sebagai salah satu alat komunikasi atau penyampaian pesan dari dai kepada mad'u dengan berbagai bahasa dan dialog yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Karena dalam proses dakwah, dai akan berharap dengan mad'u yang memiliki bahasa yang beragam, maka seharusnya seorang dai mengenal bahkan menguasai bahasa mad'u tersebut agar komunikasi yang efektif dapat dicapai. Secara teoritas, proses dakwah adalah suatu tahapan dalam melakukan kegiatan dakwah, baik dalam bentuk lisan maupun tindakan atau perbuatan. Baik, pembahasan kedua dari proses dan unsur-unsur dakwah, yaitu unsur-unsur dakwah. Unsur-unsur dakwah ada dua, yaitu dai, pelaku dakwah, dan kedua mad'u, objek atau pelaku dakwah. Dai adalah orang yang melaksanakan dakwah secara lisan, tulisan, maupun perbuatan yang dilakukan baik secara individu, kelompok, atau lewat organisasi atau mungkin lembaga. Kalau mad'u yaitu objek atau pelaku dakwah. Mad'u yaitu manusia yang menjadi sasaran dakwah atau manusia penerima dakwah, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok, baik manusia beragam Islam ataupun tidak. Orang yang non-muslim, dakwah bertujuan untuk ajakan, sedangkan bagi yang muslim, dakwah bertujuan meningkatkan kualitas iman, Islam, dan ihsan. Muhammad Abduh membagi mad'u jadi 3 bagian. Yang pertama, golongan cerdik, cendekiawan yang cinta kebenaran, dapat berpikir secara kritis dan cepat dapat menangkap persoalan. Yang kedua, golongan awam, yaitu orang kebanyakan yang belum dapat berpikir secara kritis dan cepat dapat menangkap pengertian-pengertian tinggi. Dan yang terakhir, golongan yang berbeda dengan kedua golongan tersebut, mereka senang membahas sesuatu tapi hanya dalam batas tertentu saja dan tidak mampu membahasnya secara mendalam. Pembahasan yang berikutnya yaitu unsur-unsur dakwah. Dasar-dasar proses dakwah yaitu ada 4. Yang pertama, maddah, wasilah, tarikah, dan atsar. Adapun untuk maddah atau materi dakwah, maddah ini unsur lain yang selalu ada dalam proses dakwah adalah maddah atau materi dakwah. Maddah dakwah adalah isi pesan atau materi yang disampaikan dai kepada mad'u. Dalam hal ini sudah jelas bahwa yang menjadi maddah dakwah membahas ajaran Islam itu sendiri. Yang kedua yaitu wasilah atau media dakwah, adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan materi dakwah atau ajaran Islam kepada mad'u. Untuk menyampaikan ajaran Islam kepada umat, dakwah dapat menggunakan berbagai wasilah. Dan yang ketiga ada tarikah, yaitu metode dakwah.
Metode dakwah merupakan cara strategis, teknik, atau pola dalam melaksanakan dakwah, menghilangkan rintangan dan kendala-kendala dakwah agar mencapai tujuan dakwah secara efektif dan efisien. Ada beberapa metode dakwah yang dikenal baik. Yang keempat, atsar, efek dakwah. Setiap aksi dakwah akan menimbulkan reaksi. Demikian jika dakwah telah dilakukan oleh seorang dai dengan materi dakwah, wasilah, tarikah tertentu, maka akan timbul respon dan efek atau atsar pada mad'u atau penerima atau mitra atau juga penerima dakwah. Baik, memasuki materi kita yang terakhir yaitu objek studi ilmu dakwah. Objek studi ilmu dakwah terbagi menjadi dua, yaitu objek formal ilmu dakwah dan yang kedua objek material ilmu dakwah. Objek formal ilmu dakwah merupakan suatu objek yang dapat membedakan. Contohnya kalau objek formal itu seperti metodologi dakwah, teknik dakwah, materi dakwah, audien dakwah, dai, problematika dakwah, sejarah dakwah, dan media dakwah. Adapun untuk contoh-contoh dari objek material yaitu agama Islam, Al-Quran, Al-Sunnah, ilmu-ilmu agama Islam seperti tauhid, fikih, usul fikih, ulumul Quran, dan ulumul hadis. Baik, memasuki pembahasan yang pertama yaitu objek formal ilmu dakwah. Objek formal itu adalah pengolahan atau penyampaian dan penginternalisasian pesan-pesan keagamaan pada seluruh perilaku manusia dalam interaksi religius masyarakat di mana manusia hidup. Dan yang terakhir yaitu objek material ilmu dakwah adalah Al-Quran dan hadis. Hal ini sejalan dengan pandangan Sayyid Qutb dan Ahmad Mukti Ali bahwa Islam agama dakwah. Islam sebagai agama samawi bersumber dari Al-Quran sebagai sumber utama dan hadis sebagai sumber kedua. Tidak terasa berakhir sudah presentasi mind mapping saya kali ini. Jadi kesimpulannya untuk tinjauan umum pengertian ilmu dakwah adalah suatu ilmu yang berisi cara-cara dan tuntunan untuk menarik perhatian orang lain supaya menganut, mengikuti, menyetujui, atau melaksanakan suatu ideologi, agama, pendapat, atau pekerjaan tertentu. Yang kedua, konsepsi dan posisi dasar hukum, fungsi, dan tujuan dakwah. Dari macam-macam penjelasan konsep dakwah Islam menurut beberapa kaidah di atas, secara umum konsep dakwah Islam adalah mengajak manusia untuk berbuat kebaikan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan dengan cara yang tidak menyulitkan. Yang ketiga, proses dan unsur-unsur dakwah. Unsur-unsur dakwah adalah komponen-komponen yang terdapat dalam setiap kegiatan dakwah. Unsur-unsur tersebut adalah dai sebagai pelaku dakwah, mad'u objek dakwah, maddah materi dakwah, tarikah metode dakwah, wasilah media dakwah, atsar efek dakwah. Dan yang terakhir, objek studi ilmu dakwah. Objek material ilmu dakwah sebagaimana ilmu-ilmu sejenis lainnya adalah tentang tingkah laku manusia. Sedangkan objek formalnya adalah usaha manusia untuk menyeru atau mengajak manusia lain dengan ajaran Islam agar menerima, meyakini, dan mengamalkan ajaran Islam, bahkan memperjuangkannya. Habis sudah penjelasan dari mind mapping saya. Mawar cantik ada di pekarangan, semerbak mewangi menghapus gusar. Maafkan atas segala kekurangan, kritik saran silakan asal jangan kasar-kasar. Dari mind mapping tadi bisa disimpulkan penting bagi kita memiliki kemampuan berdakwah karena generasi kita lah yang menjadi penentu mau jadi apa kedepannya bangsa ini. Dan tentu kita semua berharap agar kita bisa mengasah kemampuan berdakwah ini secara terus-menerus. Saya ucapkan terima kasih atas atensinya Ibu dosen pengampu dan teman-teman yang menonton. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.